Tanda kalau amal soleh kita diterima sama Allah itu apa gitu? Misalkan Ramadan, kita sudah selesai Ramadan, ibadah semaksimal mungkin gitu. Iya. Pertanyaan, Ramadan kita itu terima atau enggak sama Allah Ta'ala gitu? Nah, itu Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan alhamdulillah kembali lagi bareng Benu Herdian di Nida Podcast. Dan tentunya hari ini ada yang spesial karena bersama guru kami ada Abul Abbas Tabrani Hafizahullah. Masya Allah, alhamdulillah di setelah kesibukan beliau masih sempat untuk bisa hadir di sini. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Keluarga sehat Ustaz? Alhamdulillah ya. Semoga keluarga antum juga selalu dilindungi Allah Ta'ala. Dan antum sendiri juga dijauhkan dari mara fitnah yang selama ini mungkin menerpa antum Ustaz. Ustaz, untuk bisnis kulernya gimana Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masya Allah, jalan semakin berkembang. Ustaz, jadi gini Ustaz, 2 bulan kemarin kan kita sudah di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu berlomba-lomba mencari pahala dan ibadah Ustaz ya. Nah, dan di bulan Syawalnya alhamdulillah juga kita diberi kemenangan, di bulan Syawal itu diberi kemenangan dan di hari raya Idul Fitri Ustaz ya. Astagfirullahaladzim, sempat grogi mesti kalau sama Ustaz baru ini kalau siaran. Ustaz, nah kita masuk di bulan Zulqa'dah Ustaz. Ya. Nah, mungkin ada Ustaz keutamaan bulan Zulqa'dah dan mungkin ada nggak sih maksudnya ibadah-ibadah yang sesuai sunnah di bulan Zulqa'dah ini Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi bulan Zulqa'dah itu dinamakan dengan Zulqa'dah. Itu apa sih Zulqa'dah itu? Qa'dah itu duduk. Kalau bahasa Arabnya itu Qa'dah itu duduk. Qa'dah yaqudu itu duduk. Berarti Zulqa'dah itu bulan di mana orang-orang kafir Quraisy itu zaman itu duduk. Maksudnya duduk apa? Duduk dari berperang. Mereka tidak boleh berperang di bulan itu, dan itu awal bulan yang diharamkan untuk berperang. Sehingga orang-orang kafir Quraisy itu mereka berhenti mereka. Biasanya mereka antar kabilah itu mereka berperang. Itu kebiasaan mereka. Tetapi ketika sudah masuk bulan Zulqa'dah, maka mereka semuanya duduk di rumah mereka, nggak ada yang berperang di antara mereka. Dan bulan Zulqa'dah itu atau Syawal, Zulqa'dah itu sering dinamakan oleh para ulama dengan bulan ujian. Bulan ujian. Bulan ujian, maksudnya ujian terhadap Ramadan kita. Apakah Ramadan kita itu diterima sama Allah, itu ujiannya di Syawal dan Zulqa'dah itu. Yaitu kata para ulama sebagaimana disebutkan oleh Imam Rajab itu, yaitu soleh kita diterima sama Allah itu apa gitu. Misalkan Ramadan, kita sudah selesai Ramadan, ibadah semaksimal mungkin gitu. Iya. Pertanyaan, Ramadan kita itu terima atau enggak sama Allah Ta'ala? Nah, itu Ustaz. Nah, itu tandanya apa itu? Maka para ulama mengatakan tandanya itu amal soleh yang diterima sama Allah itu tandanya kalau Allah itu kalau menerima sebuah amal soleh itu, sebuah ibadah itu, tandanya apa? Ketika Allah itu memberikan taufik kepada hamba itu untuk mengamalkan ibadah berikutnya. Jadi amal ibadah, misalkan saya puasa Ramadan misalnya. Puasa Ramadan itu diterima sama Allah atau tidak, itu tandanya kalau Allah itu kok memudahkan kita untuk ibadah puasa lagi setelah itu, berarti amal soleh kita itu diterima. Jadi tanda Allah menerima itu ketika Allah membukakan pintu ibadah yang lain. Misalkan ibadahnya orang itu diterima, Allah menerima dengan cara apa? Dengan cara orang itu akan dibukakan pintu kebaikan yang lainnya. Sehingga Ramadan itu ketika sudah selesai, kita sholat, kita puasa, kita berzikir, baca Quran, sedekah dan yang lainnya itu, tandanya kalau diterima sama Allah itu ketika bulan Ramadan berakhir dan Allah masih memudahkan ibadah berikutnya itu. Walaupun nggak semaksimal mungkin dengan bulan Ramadan, nggak mungkin itu. Puasamu nggak mungkin 1 bulan gitu. Tapi kita masih bisa melestarikan, walaupun kita nggak semaksimal Ramadan lah itu. Baca Qurannya, sholat malamnya, yang penting kita masih jalankan. Makanya itu sebagian ulama mengatakan bulan Syawal dan bulan Zulqa'dah itu bulan ujian. Ujian apakah kita itu masih bisa melestarikan ibadah kita atau tidak itu. Tapi intinya namanya Zulqa'dah itu kalau kebiasaan orang Arab itu mereka berperang, selesai wis. Sehingga bahwa mereka meletakkan senjata mereka juga wis tidak ada di antara mereka yang mau berperang. Karena dinamakan dengan bulan namanya Ashhurul Hurum.
bulan-bulan yang diharamkan. Jadi ada penamaan asyhur, bulan itu ada 2 penamaan yang sangat terkenal itu. Yang pertama namanya asyhurul hurum, bulan-bulan yang diharamkan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua ada namanya asyhurul hajj, bulan-bulan haji. Nah, bulan Dzulqa'dah itu masuk semua di situ. Bulan Dzulqa'dah itu masuk di bulan asyhurul hajj dan masuk juga pada asyhurul hurum. Sehingga bulan Dzulqa'dah itu bulan yang sangat mulia itu. Nah, bedanya apa itu antara bulan asyhurul hajj, asyhurul hurum dan asyhurul hajj itu? Kalau asyhurul hurum itu 4 bulan yang Allah haramkan untuk berperang dan berbuat kezaliman. Siapa yang berbuat dosa dilipat gandakan sama Allah Ta'ala di bulan itu. Iya. Dan siapa yang beribadah, ibadahnya pun akan dilipat gandakan sama Allah Ta'ala. Sehingga dinamakan dengan asyhurul hurum. Kalau asyhurul hajj, 3 bulan di mana orang itu boleh meniatkan untuk haji. Dari situ niat ibadah haji itu mulai di situ itu. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tetap itu di namanya tarwiyah lah, di tarwiyah, kemudian nanti Arafah itu kan bulan haji. Tetapi kapan kita itu mulainya itu? Mulainya di 3 bulan itu. Berarti ada asyhurul hajj, ada asyhurul hurum itu ada. Nah, tadi kan yang di 12 bulan ada 4 bulan yang diharamkan, Ustaz ya? Ya. Iya. Nah, itu di bulan apa aja, Ustaz, maksudnya? Jadi bulan itu kan 12. Yeah. Itu sejak Allah menciptakan awal langit dan bumi sampai sekarang nggak berubah. Iya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taubah itu, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Jumlah bulan yang Allah miliki itu 12. Ya. Sejak Allah khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, sejak awal sampai sekarang ya seperti itu, perjalanan rapi, nggak pernah berubah itu. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum, kalian jangan menzalimi diri kalian di bulan itu. Maksudnya apa? Zalim itu di setiap tempat, setiap waktu kan nggak boleh itu. Iya. Kapan saja itu, kapan saja kan zalim itu nggak boleh itu. Tapi kenapa Allah mengatakan di sini bulan haram itu ada 4? Jangan kalian berbuat zalim di bulan ini. Apakah berbuat zalim di tempat yang lain itu, bulan yang lain itu boleh? Ya boleh. Tapi pertanyaan di sini, kenapa kok Allah khususkan kezaliman di bulan itu? Jangan berbuat kezaliman itu. Kata para ulama, karena siapa yang berbuat kezaliman di 4 bulan itu, kezalimannya dilipat gandakan sama Allah Ta'ala. Beda dengan bulan-bulan yang lain. Zalim tetap zalim, tapi tidak sampai dilipat gandakan itu. Berbeda dengan 4 bulan itu. Nah, 4 bulan itu apa? Rasulullah SAW menyebutkan langsung itu, 4 bulan itu apa itu. Memang di Al-Quran itu secara tertib 4 bulan tidak disebutkan. Tapi dalam sebuah hadis jelas. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih itu, Inna zaman qad istadara kahayatihi. Zaman itu sudah berputar sejak awal diciptakan sampai sekarang yang seperti itu, perputaran itu, nggak berubah. Terus seperti itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Yeah. Sebagaimana tadi Allah berfirman. Setelah itu Rasulullah mengatakan salasatun mutawaliyatun. 4 bulan itu ada 3 bulan yang berturut-turut. 3 bulan berturut-turut dan ada 1 bulan yang berdiri sendiri. Yang berturut-turut itu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kalau yang berdiri sendiri itu Safar. Berarti ada 4 bulan itu. Yeah. Dzulqa'dah itu awal, berarti Dzulqa'dah itu awal bulan yang diharamkan itu Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Setelah itu nanti bulan Safar. Nah, Ustaz, kalau yang di bulan Dzulqa'dah ini, nah ada nggak Ustaz keutamaannya, maksudnya untuk semisal keutamaan di ibadah, ada nggak sih yang sesuai sunnah gitu, Ustaz? Kalau keutamaan khusus, intinya kalau bulan Dzulqa'dah itu semua ibadah itu dianjurkan karena dilipat gandakan. Yeah. Dan kita itu harus menahan dari dosa dan maksiat karena dosa itu dilipat gandakan. Orang Arab itu walaupun mereka kafir, musyrik, mereka itu sangat menghormati 4 bulan itu. Sehingga mereka tidak mau berbuat dosa. Kenapa? Karena dosanya dilipat gandakan itu. Demikian juga ibadah dilipat gandakan itu. Tetapi kalau ibadah khusus, apa keutamaan bulan Dzulqa'dah itu yang khusus itu? Yang khusus itu umroh. Dan itu umrohnya Rasulullah itu. Maka walaupun memang terjadi khilaf juga di antara para ulama, umroh di bulan Dzulqa'dah sama umroh di bulan Ramadan itu lebih mulia mana itu? Karena dalam bulan Ramadan itu Rasulullah mengatakan al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Orang yang umroh di bulan Ramadan itu menyamai haji bersama saya itu. Berarti kan umroh di bulan Ramadan pahalanya kan luar biasa. Luar biasa. Tapi kenyataannya itu Rasulullah nggak pernah umroh di bulan Ramadan.
Rasulullah itu umroh semua yang dikerjakan sama beliau itu semuanya di bulan Dzulqa'dah. Sampai Anas bin Malik itu mengatakan Rasulullah itu umroh 4 kali seumur hidup beliau. Kalau haji cuma sekali. Hajinya Rasul itu Hajjatul Wada terakhir. Tapi kalau umrohnya 4 kali itu. Beliau mengatakan dan semua umrohnya Rasulullah itu semuanya di bulan Dzulqa'dah. 4 kalinya itu. Itu semuanya di bulan Dzulqa'dah. Berarti menunjukkan memang Dzulqa'dah itu punya keutamaan khusus apalagi untuk umroh itu. Tetapi kalau ibadah-ibadah yang lain ya seperti bulan-bulan yang lainnya itu. Cuma bedanya itu kalau sebagian ulama mengatakan orang yang ibadah di bulan itu 4 bulan itu yang diharamkan itu nanti akan dilipat gandakan. Cuma memang Ramadan itu nggak masuk di 4 bulan. Ramadan tidak masuk karena bulan yang diharamkan itu awalnya itu Dzulqa'dah sekarang itu dimulai. Kalau ini kalau bulan yang diharamkan, ada juga bulan namanya Asyurul Hajj. Bulan-bulan haji. Nah, bulan haji pun dimulai sekarang juga. Enggak, dimulai Syawal setelah Ramadan selesai masuk Syawal. Kalau bulan haji itu kan 3 Syawal, Dzulqa'dah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Awal bulan Dzulhijjah ya. Nah, itu jadi misalkan kita berangkat qadarullah, misalkan kita bisa berangkat haji misalkan ke Mekah itu. Boleh enggak mulai sekarang itu? Boleh. Kita meniatkan ibadah haji itu boleh. Nanti di Mekah selesai kita umroh, setelah itu kita menunggu sampai bulan haji itu. Yaitu tarwiyah itu. Boleh, enggak apa-apa itu karena 3 bulan itu boleh orang itu untuk meniatkan ibadah haji. Tapi tetap pelaksanaan ibadah haji itu tetap nanti di bulan-bulan haji itu, di hari-hari haji. Baik, Masya Allah. Udah terjawab semuanya ya untuk bulan keutamaan ataupun ibadah-ibadah khusus yang tadi yang menurut sunnah dan sudah dijawab semua sama guru kami Ustadz Abul Abbas Tobroni hafizahullah. Ustadz, Masya Allah, jazakumullah khairan sudah menyempatkan waktunya ya untuk podcast singkat kali ini ya. Oke, dan saya pamit undur diri dan juga Ustadz Abul Abbas Tobroni juga harus pamit undur diri. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.